Namaku Lestari. Umurku baru saja menginjak 32 tahun. Aku tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota kecil bernama Cirebon, Jawa Barat. Suamiku, Bayu, lagi-lagi tidak ada di rumah. Rutinitas dinas luar kotanya sudah jadi bagian dari hidup kami, seperti nasi dan sambal yang tak terpisahkan. Tapi malam itu, ketidakhadirannya terasa sangat menyakitkan, mengisi setiap sudut rumah bukan hanya dengan keheningan, tapi kehampaan yang menekan dada. Aku duduk sendirian di ruang tamu, mengenakan dress batik modern berwarna merah marun yang membalut tubuhku dengan anggun, sepatu hak tinggi kupinggirkan ke bawah sofa, biar kaki ini bisa bernafas. Kalung emas sederhana yang kupakai berkilauan samar di bawah lampu temaram. Di pangkuanku ada segelas anggur merah, tapi sedikit pun tidak menghangatkan suasana hatiku. Suara musik yang kudengarkan dari radio malah terdengar seperti gelombang hantu yang merayapi dinding rumah, tak mampu mengusir kebisingan pikiran yang terus berputar. Satu-satunya makhluk hidup yang memberikan kehangatan adalah anjing labradorku, Timmy. Ia terbaring di bawah kakiku, bulunya yang lembut menyentuh kulitku, napasnya yang tenang seolah menjadi satu-satunya bunyi nyata di ruangan ini. Hanya kita berdua malam ini, ya, bisikku sambil menatap matanya yang coklat pekat dan penuh pengertian. Timmy menghela napas pelan dan mengibaskan ekornya, seperti menjawab bahwa dia mengerti. Aku sering merasa, Timmy bukan sekadar hewan peliharaan. Dia adalah saksi sunyi dari monolog batinku yang tak terucapkan, penjaga rahasia-rahasia yang bahkan tak ingin kudengar sendiri. Kesetiaan dan perhatiannya adalah hal yang kadang hilang dari Bayu, yang kini panggilannya semakin singkat dan jarang. Aku pernah ketahuan sedang berbicara padanya tentang ketakutanku, tentang betapa beratnya sendiri tanpa Bayu, dan bagaimana benang yang mengikat kami terasa makin menipis setiap hari. Timmy mendengarkan tanpa menghakimi, selalu mengikuti langkahku, berbaring di sampingku saat aku duduk, dan mendesah halus ketika air mata mulai menggenang di mataku. Malam itu, rasa berat di dadaku semakin menjadi. Aku membungkus diri dengan selimut tenun di sofa, mencoba mengusir kecemasan yang membelit. Timmy membentang tubuhnya di atas karpet, bulu keemasannya berkilau lembut di bawah sinar lampu baca. Aku mengelus punggungnya dengan ritme yang menenangkan, dan sejenak kami seperti dua pulau kecil yang berlabuh dalam gelapnya malam. Dia, bentengku yang tak tergoyahkan. Aku, yang tersesat dalam keraguan. Tiba-tiba, menjelang tengah malam, Timmy mendongak tajam, tubuhnya kaku. Udara di ruangan seakan menjadi pekat. Jantungku berdegup kencang. "Ada apa, Tim?" tanyaku pelan sambil berdiri, menuju pintu depan untuk memeriksa. Di baliknya tak ada apa-apa, hanya bayang-bayang panjang dari lampu jalan yang menari di dinding. Kembali ke sofa, aku terkejut melihat Timmy menatapku, bukan pintu. Matanya bukan sekadar cerdas, tapi dalam, hampir seperti manusia, penuh pemahaman yang tak berdasar. Aku merasakan sesuatu berubah dalam diriku. Tatapan itu menembus segala kepedihan, kesepian, dan ketakutan yang kututupi selama ini. Gelombang perasaan aneh, campuran antara cemas, terkejut, dan kehangatan mengalir deras. Aku merangkulnya erat, merasakan detak jantungnya yang stabil di bawah tangan. "Kita baik-baik saja, kita bersama," ucapku lirih, tapi kali ini kata-kata itu terdengar lebih untuk diriku sendiri. Timmy adalah jangkar yang menahan aku dari terjun ke jurang keputusasaan. Dalam keheningan itu, aku mulai bicara. Tentang pernikahan kami yang sepertinya sudah usang, tentang Bayu dan aku yang kini seperti orang asing di bawah atap yang sama. Tentang masa depan yang penuh ketidakpastian, dan tentang diriku yang hilang dalam penantian yang tak berujung. Aku mencurahkan isi hati pada anjingku, yang mendengarkan tanpa sekalipun menginterupsi atau menghakimi, menerima setiap air mata dan pengakuan. Malam itu menjadi sebuah pencerahan. Bukan karena hal-hal mistis,
Tapi karena dalam keheningannya menusuk, bersama makhluk setia itu, aku akhirnya bisa jujur pada diri sendiri. Aku sadar ikatan kami bukan sekadar antara manusia dan anjing biasa. Ini adalah benang hidup yang menopangku di saat-saat tergelap. Sejak saat itu, tatapan Timmy semakin dalam. Setiap gerak-geriknya menjadi pengingat malam itu, saat sore yang sunyi bersama anjingku membuka mataku pada kehidupan sendiri. Ini bukan akhir, tapi awal dari pemahaman baru dan keberanian untuk berubah. Namun, saat aku menatapnya, tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul di dalam hati. Apa arti tatapan itu sebenarnya? Apakah aku benar-benar siap menerima jawaban dari misteri yang baru saja dimulai? Pagi itu, sinar matahari menyusup lewat jendela kamar, menari-nari di kulitku yang masih hangat dari selimut. Aku bangun dengan suara ketukan pelan di lantai. Timmy, seperti biasa, dengan ekornya yang ceria menyentuh kayu, mengingatkanku bahwa dunia luar menunggu. Aku duduk di tepi tempat tidur, mengenakan piyama batik warna biru muda yang lembut, dengan detail renda tipis di ujung lengan, membuatku merasa feminin sekaligus nyaman. Kaki telanjangku menyentuh lantai dingin, dan aku tersenyum kecil, mencoba mengusir sisa mimpi yang masih menggantung. Aku tahu, hari ini aku harus menghadapi sesuatu yang berbeda. Timmy berlari-lari kecil di ruang tamu, ekornya berayun seperti bendera kecil yang selalu siap berpetualang. Tapi matanya tetap menyimpan kedalaman malam tadi, seolah-olah dia menunggu sesuatu dariku, bukan sekadar jalan-jalan biasa. Aku memutuskan untuk mengajak Timmy ke Taman Sari, sebuah taman kecil di tepi sungai Cisanggarung yang selalu menjadi tempat favorit kami. Dengan mengenakan blus putih yang sedikit terbuka di bagian kerah, dipadukan dengan rok plisket hitam dan sepatu flat berwarna coklat muda, aku merasa siap menghadapi hari. Kalung perak kecil berhiaskan liontin bentuk daun menambah kesan sederhana namun elegan. Aku membawa tas kecil berwarna krem yang berisi air minum dan camilan untuk Timmy. Sepanjang perjalanan, aku mengamati Timmy yang berlari di depan, hidungnya mencium-cium udara dengan semangat. Dia tampak bebas dan ceria, tapi aku tahu, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kegembiraan biasa. Setibanya di bawah pohon beringin tua di pinggir sungai, aku duduk di bangku kayu usang yang sudah berlumut sedikit. Angin sepo-sepo membawa aroma air dan tanah basah, menciptakan suasana damai yang kontras dengan kekacauan di hatiku. Aku mulai bercerita pada Timmy, suara lembutku mengalir seperti aliran sungai, mengungkapkan segala kegelisahan dan rasa takut yang selama ini kupendam. Bayu, dia seperti menghilang dalam kesibukannya. Aku takut hubungan kita akan hancur tanpa aku sempat memperbaikinya, kataku sambil menyentuh bulu Timmy yang hangat. Aku merasa seperti terjebak di antara harapan dan kenyataan yang pahit. Tiba-tiba, Timmy berhenti dan menatapku dengan tatapannya membuat bulu kuduk berdiri. Ia berdiri tegak, tubuhnya tegang, dan aku mengikuti arah pandangannya. Dari balik semak-semak muncul sosok pria yang kukenal samar, Pak Arman, tetangga sebelah rumah yang biasanya ramah, tapi hari ini wajahnya terlihat serius dan penuh rahasia. Lestari, suaranya berat dan berbisik, kita perlu bicara. Tentang Timmy, dan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Aku menelan ludah, jantung berdebar. Apa yang dia maksud? Apakah ada rahasia tentang Timmy yang selama ini aku tidak tahu? Atau mungkin, tentang aku sendiri? Pak Arman melangkah maju, tapi matanya sesekali melirik ke arah Timmy yang berdiri di sampingku, waspada namun tenang. Ini bukan hanya soal anjing biasa, Lestari. Ada sesuatu yang lebih besar, dan kamu harus siap. Aku menatap Timmy, lalu kembali ke Pak Arman, mencoba merangkai kata-kata yang bisa menjelaskan semuanya. Namun, yang kuterima hanyalah keheningan yang menggantung seperti awan gelap di atas kepala.
Sebuah misteri yang baru saja terbuka, dan aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku menggenggam erat tali Timmy, dan dalam hatiku, aku berjanji, apapun yang terjadi, aku akan melindunginya, melindungi kami. Tapi di balik tekad itu, ada rasa takut yang menggerogoti. Apa sebenarnya yang menanti kami di ujung jalan ini? Mentari telah meninggi ketika aku dan Timmy meninggalkan Taman Sari. Tubuhku masih terasa berat oleh kata-kata Pak Arman yang menggantung di udara, seperti awan gelap yang siap menurunkan hujan tiba-tiba. Aku mengenakan blus krem tipis yang sedikit menerawang, dipadukan dengan celana panjang hitam yang pas di pinggul, menonjolkan lekuk tubuh tanpa berlebihan. Sepatu sneakers putihku berdebu karena perjalanan kami yang agak jauh, tapi aku tak peduli. Semua perhatian tertuju pada Timmy yang berjalan di sampingku dengan langkah tenang namun penuh kewaspadaan. Sesampainya di rumah, aku membuka pintu dengan perlahan, hati-hati agar tidak membangunkan Bayu yang mungkin pulang malam nanti. Tapi rumah terasa semakin sunyi, dan aku tahu, kesepianku tidak akan hilang begitu saja. Aku duduk di meja makan, mengambil secangkir kopi hitam panas yang kupadukan dengan sedikit gula aren. Bau kopi menyusup ke hidung, tapi tak bisa mengusir kegelisahan yang menggumpal di dadaku. Timmy duduk di sampingku, matanya yang coklat itu menatap tajam ke arah pintu depan, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Aku meraih kalung liontin daun yang tergantung di leherku, jari-jari gemetar menyentuh permukaannya. Aku bertanya-tanya, apakah aku siap menghadapi rahasia yang Pak Arman bicarakan? Saat itu, ponselku bergetar. Pesan masuk dari Bayu. Maaf, aku harus lembur lagi malam ini. Jangan tunggu aku. Sekali lagi, aku tersisih dalam keramaian kesendirian. Aku membiarkan air mata jatuh perlahan, tapi kali ini Timmy yang mengusapnya dengan hidungnya, seolah mengerti betapa beratnya bebanku. Aku berdiri dan berjalan ke depan jendela, melihat ke jalan yang sepi. Pikiran melayang pada kehidupan yang dulu penuh tawa, kini berubah menjadi rutinitas yang membosankan. Aku ingat betapa dulu aku dan Bayu sering berjalan di tepi pantai Gelagah, tertawa dan bermimpi bersama. Sekarang semua itu terasa seperti kenangan yang jauh. Tak lama kemudian, terdengar ketukan pelan di pintu. Aku membuka dengan hati-hati, dan di sana berdiri Pak Arman, mengenakan jaket hitam tua yang membuatnya terlihat lebih misterius dari biasanya. Di tangannya, ia membawa sebuah amplop coklat usang. Lestari, aku tidak bisa menunggu lagi. Ini untukmu, katanya sambil menyerahkan amplop itu. Aku ragu-ragu membukanya dan menemukan beberapa foto lama, foto-foto Timmy yang tampak berbeda, dan sebuah surat yang ditulis dengan tinta hitam pekat. Aku membaca surat itu perlahan, setiap kata membawa aku ke dunia yang tak pernah kubayangkan. Timmy bukan sekadar anjing biasa. Ada sesuatu yang menghubungkannya dengan keluargaku, sesuatu yang lama tersembunyi dan kini mulai terungkap. Kenapa aku tidak pernah tahu ini sebelumnya? Tanyaku pada Pak Arman, mataku mulai berkaca-kaca. Dia menatapku dengan serius. Karena tidak semua hal harus diketahui. Tapi sekarang, kamu harus siap. Ini baru permulaan. Aku menatap Timmy yang duduk di lantai, bulunya berkilau di bawah sinar matahari yang masuk lewat jendela. Tatapannya dalam, penuh rahasia. Aku tahu, hidupku telah berubah selamanya. Dan di balik semua itu, ada pertanyaan yang menggantung di udara. Apakah aku siap menghadapi kebenaran yang mungkin akan menghancurkan dunia yang selama ini aku kenal? Malam itu, setelah Pak Arman pergi, aku duduk termenung di ruang tamu dengan amplop coklat di tangan. Lampu gantung di langit-langit memancarkan cahaya hangat yang membuat bayangan di dinding tampak bergerak seperti hantu kecil yang jenaka. Aku mengenakan gaun tidur satin berwarna burgundi yang jatuh lembut di tubuhku,
memperlihatkan lekuk bahu dan punggungku yang halus. Sepatu selop berwarna krem sudah kulepas jauh-jauh, membiarkan kakiku menyentuh lantai kayu dingin yang berderit. Timmy duduk di sebelahku, matanya yang dalam menyapu ruangan, seolah tahu bahwa malam ini bukan malam biasa. Aku membuka surat itu lagi, mencoba memahami setiap kalimat yang ditulis dengan tinta hitam pekat. Isinya bercerita tentang leluhur keluargaku yang memiliki ikatan mistis dengan binatang, khususnya anjing bernama Timmy yang ternyata merupakan keturunan dari penjaga roh yang sudah lama terlupakan. Aku tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Wah, Timmy, kamu ternyata bukan cuma anjing manis biasa. Kamu kayak superhero versi bulu, ya? Timmy hanya menatapku dengan tatapan serius, seolah berkata, kalau kamu ngomong macam itu, aku bisa jadi malu, loh. Aku menyentuh bulunya yang lembut, sambil membayangkan betapa rumit dan anehnya hidupku sekarang. Semua yang kupikirku selama ini tentang kesepian dan kehilangan mulai berubah menjadi petualangan yang penuh teka-teki. Tiba-tiba, suara ponselku berdering. Pesan dari Bayu, Lestari, aku akan pulang lebih awal besok. Ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Aku menarik napas dalam-dalam, campuran antara lega dan cemas. Aku berdiri dan berjalan ke jendela, melihat keluar. Hujan mulai turun pelan, membasahi taman kecil di depan rumah. Setiap tetesnya seperti menari di atas daun-daun, menciptakan irama yang menenangkan sekaligus misterius. Aku membayangkan Timmy berlarian di taman itu, bebas dan penuh energi. Dalam hati, aku bertanya-tanya apa yang sebenarnya akan dibawa Bayu pulang besok. Apakah dia akan mengerti perubahan yang mulai terjadi dalam diriku? Atau mungkin dia juga menyimpan rahasia yang selama ini tersembunyi? Aku merasakan napas Timmy di sampingku, hangat dan menenangkan. Kita akan hadapi semuanya bersama, ya, bisikku padanya. Tatapannya yang dalam seolah menjawab, aku selalu di sini, Lestari. Namun, di balik ketenangan itu, ada perasaan gelisah yang tak bisa kuabaikan. Suatu hal besar sedang menunggu kami di balik hujan malam ini, sesuatu yang akan mengguncang segala yang kami tahu. Dan di balik tirai hujan yang turun lembut, sebuah bayangan samar muncul di kejauhan, menatap rumah kami dengan mata yang penuh rahasia. Pagi berikutnya, udara di Cirebon terasa segar setelah hujan semalam. Embun masih tergantung di daun-daun pepohonan di halaman rumahku. Aku mengenakan kebaya modern berwarna pink dengan detail bordir halus di bagian lengan dan kerah, dipadukan dengan kain batik panjang berwarna coklat tua. Sepatu wetgess berwarna nude melengkapi penampilanku yang sederhana namun anggun. Kalung mutiara kecil melingkar di leherku, hadiah dari nenek yang selalu mengingatkanku pada akar dan tradisi keluarga. Bayu akhirnya pulang lebih awal, membawa tas kerja yang tampak berat. Wajahnya terlihat lelah, namun ada ketegangan yang sulit disembunyikan. Aku mengamati langkahnya yang pelan saat melepas sepatu kulit hitamnya, lalu duduk di ruang tamu dengan ekspresi serius. Timmy langsung mengitari kaki Bayu, menggonggong lembut seperti menyambut kembali sahabat lama. Aku duduk di sofa, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menghadapi pembicaraan yang mungkin akan mengubah segalanya. Bayu menarik napas panjang, memandangku dengan mata gelap yang penuh beban. Lestari, aku tahu akhir-akhir ini aku sering jauh, dan aku minta maaf. Tapi ada sesuatu yang aku harus katakan tentang Timmy dan tentang kita. Aku menahan napas, tubuhku tiba-tiba terasa berat. Apa maksudmu? Tanyaku pelan, suara hampir bergetar. Dia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari tasnya, membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah liontin kuno berbentuk bulan sabit, berhiaskan ukiran halus dan batu akik merah yang berkilauan. Ini milik keluargaku, dan aku baru saja mendapatkannya kembali setelah bertahun-tahun hilang. Ada legenda tentang liontin ini yang berhubungan dengan anjing penjaga roh, seperti Timmy.
Aku terdiam, mencoba menyerap setiap kata. Timmy menatap liontin itu dengan tatapan penuh perhatian, ekornya bergerak pelan. Aku rasa, kita terjebak dalam sesuatu yang lebih besar daripada yang kita bayangkan, lanjut Bayu. Aku terkekeh pelan, mencoba mencairkan suasana. Jadi, Timmy bukan cuma anjing biasa. Wah, berarti dia bisa jadi superhero Indonesia, ya? Bisa nyelamatin dunia sambil ngejaga aku dari hantu-hantu tetangga. Bayu tersenyum tipis, tapi matanya tetap serius. Kami duduk bersama, membicarakan misteri yang mengitari kami. Setiap kata dan cerita mengikat kami lebih erat, menyadarkan bahwa hubungan kami bukan hanya soal cinta, tapi juga tentang menghadapi takdir bersama. Namun, di balik semua itu, aku menangkap bayangan ketakutan yang tersembunyi di mata Bayu. Sesuatu yang belum dia berani ungkapkan. Ketika malam tiba, aku kembali ke kamar, mengenakan piyama sutra berwarna ungu gelap, dengan potongan yang memperlihatkan lekuk bahu dan punggungku yang halus. Timmy melompat ke pangkuanku, menjilati tangan dengan lembut. Aku menatapnya, dan dalam tatapannya, aku kembali merasakan kedalaman misteri yang tak bisa kutolak. Tepat saat aku bersiap memejamkan mata, suara pintu depan terbuka perlahan. Bayu masuk dengan ekspresi cemas. Lestari, ada orang yang mencariku. Mereka tahu tentang liontin itu, dan mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkannya. Jantungku berdegup kencang. Dunia kami yang tenang kini berubah menjadi arena pertarungan yang penuh bahaya. Dan di sudut gelap rumah, mata Timmy berkilat seperti obor, siap menghadapi apapun yang datang. Malam itu, udara di dalam rumah terasa berat dan penuh ketegangan. Aku berdiri di dekat jendela ruang tamu, mengenakan gaun malam hitam berbahan satin yang membalut tubuhku dengan elegan, memperlihatkan lekuk pinggang dan punggungku yang halus tanpa berlebihan. Sepatu hak tinggi berwarna hitam sudah kulepas, membiarkan kakiku bebas menyentuh lantai dingin. Kalung emas tipis di leherku berkilauan samar dalam cahaya lampu temaram. Bayu duduk di sofa, wajahnya masih dipenuhi kecemasan. Di sebelahnya, Timmy duduk tegak, mata coklatnya penuh kewaspadaan, seperti prajurit yang siap melindungi. Aku merasakan getaran halus dari detak jantungnya yang stabil, seolah memberi kekuatan untuk menghadapi ancaman yang datang. Lestari, suara Bayu bergetar pelan, mereka bukan orang biasa. Mereka adalah kelompok yang mencari liontin itu untuk kekuatan yang tak bisa kita bayangkan. Jika liontin itu jatuh ke tangan mereka, semuanya bisa hancur. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Apa yang harus kita lakukan? Bayu menghela napas, lalu meraih tanganku, menggenggam erat. Kita harus menjaga Timmy dan liontin ini. Aku akan mencari tahu lebih banyak tentang mereka, tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri. Sejenak aku terdiam, lalu tersenyum kecil. Kalau begitu, kita hadapi bersama. Aku dan Timmy siap jadi tim supermu. Timmy menggonggong pelan, seolah menyetujui. Aku tertawa kecil, merasakan kehangatan yang jarang kurasakan belakangan ini. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku dan Bayu saling berpandangan, lalu Bayu berdiri perlahan, mengajak aku dan Timmy untuk bersembunyi di kamar belakang. Pintu depan terbuka dengan kasar, dan suara langkah berat masuk ke dalam rumah. Aku merasakan napas Timmy yang semakin cepat, tubuhnya tegang seperti karet yang siap melesat. Lestari, jangan bergerak, bisik Bayu sambil menggenggam tanganku lebih erat. Dari balik pintu kamar, aku mengintip sedikit dan melihat sosok pria berjaket hitam dengan wajah tertutup topi. Matanya yang tajam menyapu ruangan, mencari sesuatu. Di tangannya tergenggam sebuah benda kecil yang berkilau, liontin yang sama dengan milik Bayu. Aku menahan napas, mencoba tidak membuat suara sedikit pun. Timmy mendekat ke pintu, menggonggong rendah,
memperingatkan penyusup itu. Pria itu berhenti, menatap ke arah suara, lalu tersenyum sinis. "Jadi, ini tempatnya," katanya dingin. Bayu melangkah maju, suara tegasnya memecah kesunyian, "Kamu salah tempat. Pergi sekarang, sebelum semuanya terlambat." Pertarungan tak terhindarkan. Timmy melompat maju, menggigit lengan pria itu dengan lembut tapi pasti. Aku berdiri tegap, berusaha menguatkan diri. Namun, saat pria itu terjatuh, aku melihat sebuah tato aneh di lehernya, simbol yang sama dengan yang ada di surat Pak Arman. Ini bukan kebetulan. Ini pertanda bahwa misteri kami baru saja menjadi lebih dalam dan berbahaya. Aku menatap Bayu dan Timmy, dan sadar bahwa hidup kami kini telah berubah selamanya. Di luar sana, kegelapan mengintai, dan kami harus bersiap menghadapi apapun yang datang. Tapi di balik semua itu, ada sebuah rahasia yang masih tersembunyi, menunggu untuk diungkap. Akankah kami mampu menghadapinya? Pagi berikutnya, suasana di rumah kami berubah menjadi tegang dan penuh kewaspadaan. Aku mengenakan blus berwarna lilac lembut dengan lengan 3/4, dipadukan dengan celana panjang hitam yang simpel namun rapi. Rambutku kuikat longgar di belakang, memperlihatkan lekuk leher yang halus. Sepatu flat berwarna coklat muda melengkapi penampilanku yang praktis untuk menghadapi hari yang berat. Bayu sibuk mengurusi luka kecil di tangan Timmy akibat gigitan malam tadi, sementara aku mencoba menghubungi Pak Arman untuk meminta bantuan. Teleponku berdering beberapa kali sebelum akhirnya diangkat dengan suara berat dan serius. "Lestari, aku sudah tahu apa yang terjadi. Ini lebih besar dari yang kita bayangkan," kata Pak Arman dengan nada khawatir. "Kamu dan Bayu harus berhati-hati. Ada kelompok rahasia yang mengincar liontin itu karena kekuatan mistisnya. Mereka tidak segan menggunakan cara apapun." Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Pertama, lindungi Timmy dan liontin itu. Kedua, jangan percaya pada siapapun selain aku dan Bayu. Ketiga, aku akan datang ke rumahmu malam ini untuk memberikan informasi lebih lanjut. Setelah menutup telepon, aku menatap Bayu yang sedang berbicara lembut kepada Timmy. "Kita harus lebih waspada," kataku. "Ini bukan hanya soal kita, tapi juga tentang sesuatu yang sudah diwariskan turun-temurun dalam keluarga kita." Bayu mengangguk serius. "Aku akan mulai mencari tahu tentang kelompok itu. Kita harus siap menghadapi apapun." Sore harinya, aku memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kompleks perumahan kami bersama Timmy, mencoba menghilangkan ketegangan. Aku mengenakan dress santai berwarna pastel dengan motif bunga kecil, dipadukan dengan sandal tali berwarna putih. Angin sore menyapu rambutku yang tergerai, dan aroma jasmin dari halaman tetangga menyapa lembut. Saat kami melintasi gang kecil, tiba-tiba aku merasakan ada yang mengawasi. Mataku menangkap bayangan seseorang berdiri di ujung jalan, mengenakan jaket hitam dan topi yang menutupi wajahnya. Aku mempercepat langkah, Timmy pun mengikutiku dengan waspada. "Kamu mulai merasa seperti tokoh film detektif, ya, Timmy?" gumamku sambil tersenyum getir. "Tapi jangan khawatir, aku nggak akan biarkan kamu jadi bintang film horor." Sesampainya di rumah, aku langsung mengunci pintu dan jendela, memastikan semua aman. Namun, rasa waspada masih menyelimuti hati. Aku tahu, ancaman itu semakin dekat, dan kami harus siap. Malam tiba dengan sunyi yang penuh misteri. Di ruang tamu, aku duduk di sofa sambil mengelus bulu Timmy yang hangat. Tiba-tiba, suara pintu depan berderit pelan. Aku menoleh dan melihat sosok Pak Arman muncul dari bayang-bayang, membawa sebuah kotak kayu tua. "Kita tidak punya banyak waktu, Lestari," katanya serius. "Apa yang akan kuberitahu bisa mengubah segalanya." Aku menatapnya dengan penuh perhatian,
siap mendengar rahasia yang selama ini tersembunyi. Namun, di balik pintu, sebuah suara samar terdengar, seperti bisikan angin atau mungkin peringatan dari masa lalu. Dan di saat itu, aku tahu, malam ini akan menjadi titik balik dalam hidup kami. Lampu ruang tamu memancarkan cahaya hangat saat Pak Arman membuka kotak kayu tua itu dengan hati-hati. Aku duduk di sofa, mengenakan blus sutra berwarna krem yang lembut menyentuh kulit, dipadukan dengan rok pensil coklat muda yang menonjolkan pinggang rampingku. Rambutku tergerai rapi, dan kalung kecil berbentuk bulan sabit berkilauan di leherku, simbol yang tiba-tiba terasa sangat berarti malam ini. Ini, kata Pak Arman sambil mengeluarkan sebuah buku harian kulit berwarna coklat tua, adalah catatan leluhurmu. Di dalamnya tertulis sejarah panjang keluarga yang berhubungan dengan Timmy dan Liontin itu. Aku membuka halaman pertama, aroma kertas tua menyambut indera penciumanku. Tulisan tangan rapi namun pudar bercerita tentang para penjaga roh yang melindungi dunia dari kekuatan gelap. Ternyata, Timmy bukan hanya anjing peliharaan biasa, melainkan salah satu dari makhluk yang dipilih untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. Pak Arman menatapku dengan serius. Kamu harus tahu, Lestari, bahwa ada kelompok yang ingin menguasai kekuatan ini untuk tujuan jahat. Mereka tidak hanya mengincar Liontin, tapi juga Timmy. Aku menarik napas panjang, mencoba mencerna semua informasi yang datang begitu cepat. Jadi selama ini, aku hidup bersama makhluk yang punya misi besar. Pak Arman mengangguk. Benar. Dan sekarang kamu adalah bagian dari misi ini. Tiba-tiba, Timmy berdiri di sampingku, menatap ke arah jendela dengan ekspresi waspada. Aku mengikuti pandangannya dan melihat bayangan hitam bergerak cepat di luar rumah. Jantungku berdegup kencang. Siap-siap, Lestari, bisik Pak Arman. Mereka sudah dekat. Aku meraih tangan Timmy, merasakan kekuatan dan kehangatan yang aneh tapi menenangkan. Kita akan hadapi bersama, ya, Timmy. Namun, di balik tekad itu, aku tak bisa menahan perasaan takut. Apa yang akan terjadi jika kami gagal? Apa yang akan terjadi pada Bayu, pada diriku, dan terutama pada Timmy? Di tengah keheningan, suara derap langkah kaki yang berat terdengar dari luar. Lampu di halaman berkedip sesaat, lalu padam. Kegelapan menyelimuti rumah, dan aku tahu, malam ini bukan hanya tentang mempertahankan, tapi juga tentang bertarung. Di balik jendela, mata merah menyala menatap kami dengan dingin, penuh ancaman. Perjalanan kami baru saja memasuki babak yang paling gelap dan berbahaya. Dan aku harus siap menghadapi apapun yang datang. Gelap malam menyelimuti rumah kami, hanya diterangi cahaya remang-remang dari lilin yang aku nyalakan di ruang tamu. Aku mengenakan kaftan sutra berwarna ungu tua, jatuh lembut di tubuhku, memperlihatkan garis bahu dan punggungku yang halus dengan cara yang sopan namun menggoda. Kalung perak dengan liontin kecil berbentuk bintang menambah kilau misterius pada penampilanku malam ini. Timmy duduk di sampingku, tubuhnya tegang, mata coklatnya menyala penuh kewaspadaan. Suara langkah kaki di luar semakin jelas, diiringi suara bisik-bisik yang sulit kutangkap. Aku menggenggam erat tangan Bayu yang duduk di sebelahku, keduanya kami tahu, pertarungan ini bukan hanya soal fisik, tapi juga soal keberanian dan kepercayaan. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka dengan paksa. Bayu berdiri cepat, melindungiku dengan tubuhnya. Timmy menggeram pelan, bulunya berdiri, siap menghadapi ancaman. Seorang pria berjaket hitam dengan mata tajam melangkah masuk, wajahnya disembunyikan bayangan. Kalian tidak bisa melarikan diri, katanya dingin. Liontin itu milik kami. Bayu maju selangkah, suaranya tegas namun tenang,
tidak selama kami menjaga Timmy dan Liontin ini. Pertarungan sengit pun terjadi. Aku hanya bisa duduk terpaku, berdoa dan berharap mereka bisa bertahan. Timmy melompat dengan gesit, menggigit tangan pria itu, sementara Bayu berusaha merebut Liontin dari genggaman musuh. Dalam kekacauan itu, aku merasakan sesuatu yang aneh di dalam diriku. Sebuah kekuatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya mulai bangkit. Aku meraih Liontin yang terjatuh dan memegangnya erat, merasakan getaran hangat yang menyebar ke seluruh tubuh. Kita harus melindungi ini, suaraku gemetar tapi penuh tekad. Ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang sesuatu yang lebih besar. Musuh mundur dengan marah, tapi sebelum pergi dia berbisik, ini belum berakhir. Setelah mereka pergi, aku menatap Bayu dan Timmy dengan perasaan campur aduk, lega, takut, tapi juga lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu perjalanan kami masih panjang, penuh dengan bahaya dan misteri. Namun, di balik semua itu, aku mulai menyadari satu hal, aku tidak lagi sendiri. Ada kekuatan baru yang tumbuh dalam diriku, dan aku siap menghadapinya. Tapi, saat aku menoleh ke jendela, sebuah bayangan samar terlihat menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan pertanyaannya menggantung di udara. Siapakah dia? Dan apa tujuan sebenarnya dari ancaman yang kami hadapi? Petualangan kami belum usai. Bahkan, ini baru permulaan. Fajar mulai merangkak menyinari langit Cirebon dengan semburat jingga lembut. Aku duduk di tepi tempat tidur, mengenakan kaos putih tipis yang membalut tubuhku dengan santai namun memikat, dipadukan dengan celana pendek batik yang nyaman. Rambutku tergerai berantakan, dan kalung liontin bulan sabit yang selalu kusimpan menempel di leherku, seolah menguatkan setiap napas yang kuhirup. Timmy tidur di lantai, tubuhnya yang berkilau keemasan berbaring tenang setelah segala kekacauan semalam. Namun, mata coklatnya sesekali terbuka, waspada meski kelelahan. Aku mengelus bulunya dengan penuh kasih, merasakan kehangatan yang menenangkan. Bayu berdiri di depan jendela, menatap jauh ke arah cakrawala yang mulai terang. Wajahnya serius, namun ada secercah harapan yang terpancar. Aku tahu, kami telah melewati badai yang berat, tapi luka itu belum sepenuhnya sembuh. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dengan teks singkat tapi penuh makna, jangan percaya siapapun. Kebenaran lebih gelap dari yang kau kira. Aku membaca pesan itu berkali-kali, merasakan dingin merambat di tulang belakang. Siapa yang mengirimnya? Apakah itu peringatan? Atau justru jebakan? Di saat aku termenung, Timmy bangkit dan menatap ke arah pintu kamar dengan intensitas yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku mengikuti pandangannya dan melihat bayangan samar yang melintas di luar jendela. Sebuah rahasia baru terbuka di depan mata, memanggil kami untuk melangkah lebih jauh ke dalam misteri yang tak berujung. Aku menarik napas dalam-dalam, menggenggam tali Timmy erat-erat. Kita siap, bukan? Tanyaku padanya. Timmy mengibaskan ekornya dengan pelan, seolah menjawab, selalu, Lestari. Dengan hati yang penuh keberanian dan jiwa yang siap menghadapi segala tantangan, aku melangkah ke dalam hari baru yang penuh teka-teki dan bahaya. Ini bukan sekadar cerita tentang seorang wanita dan anjingnya. Ini adalah kisah tentang ikatan yang melampaui batas dunia, tentang keberanian untuk melawan kegelapan, dan tentang harapan yang tak pernah padam. Dan di balik tirai kehidupan, satu pertanyaan menggantung, apa sebenarnya kekuatan di balik liontin itu? Siapakah musuh sebenarnya? Dan siapakah yang benar-benar bisa dipercaya? Perjalanan kami masih panjang. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya. Tapi satu hal pasti, kami tidak akan berjalan sendiri. Bersama Timmy, bersama Bayu, aku siap menghadapi apapun yang menanti. Petualangan baru menanti.
Apakah kamu siap mengikutinya?